Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, suatu ketika, yakni pada saat Rasulullah SAW bersama para sahabat, lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, telah tiba bulan yang mulia, kata Nabi kepada kalian, yakni yang dikenal dengan bulan suci Ramadan. Pada bulan itu, kata Nabi, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan itu Nabi katakan terdapat satu malam yang mana malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan pada bulan itu juga, kata Nabi, setan-setan akan dibelenggu, akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, kata Nabi, yang mendapatkan keutamaannya akan mendapatkan keutamaannya, dan barang siapa yang tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, maka orang tersebut akan dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan tersebut. Berangkat dari hadis ini, bahwasanya dengan tegas Nabi SAW mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berbagai macam keberkahan. Maka dari itu selayaknya sebagai seorang muslim, kita hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita disampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan tersebut. Karena tidak sedikit jamaah sekalian yang telah Allah ambil sebelum datangnya bulan suci Ramadan tersebut. Dan tentu bulan suci Ramadan adalah bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang ada. Karena bulan suci Ramadan juga, ketika kita beribadah di bulan itu, semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia bulan ini sehingga banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa ataupun orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan tersebut. Nah, berangkat dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berbicara tentang keutamaan atau keistimewaan di bulan suci Ramadan, maka setidaknya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini, yaitu sebagai motivasi kita supaya kita tidak menjadikan Ramadan itu sebagai hal yang sia-sia. Dalam artian, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan suci Ramadan, marilah jamaah sekalian kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah dengan ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan keridhaan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika dia berpuasa dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan semata-mata karena Allah? Yang pertama, di antara keutamaan tersebut adalah bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mana di dalamnya kita dididik, kita ditarbiyah supaya kita ini menjadi orang yang bersabar, menjadi hamba-hamba yang bersabar. Bersabar ketika mendapatkan ujian, bersabar ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana pengertian daripada puasa tersebut yang berasal dari kata as-saum. As-saum ini artinya menahan jamaah sekalian. Menahan apa yang ditahan? Yaitu segala sesuatu yang membatalkan puasa ataupun segala sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa. Sehingga ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa menjadi orang yang bersabar. Karena menahan sesuatu itu tidaklah mudah jemaah sekalian. Kalau di 11 bulan sebelumnya kita bebas untuk makan dan minum di siang hari, kita bebas untuk melakukan hubungan badan di siang hari dan lain sebagainya, maka di bulan suci Ramadan jamaah sekalian pada siang harinya kita diwajibkan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa ataupun yang bisa mengurangi pahala puasa tersebut. Sehingga tidaklah rugi orang yang melaksanakan puasa Ramadan itu, karena banyak sekali yang akan ia dapatkan. Di antaranya adalah ketika dia sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada siang harinya, maka jemaah sekalian, insya Allah
kita setelah keluar daripada bulan Ramadan akan menjadi pribadi yang sabar. Mengapa harus pribadi yang sabar? Karena orang-orang yang sabar ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu menyertainya. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika Allah bersama kita jemaah sekalian, dimanapun dan kapanpun kita berada, insya Allah kita tidak akan pernah merasakan kesedihan, merasakan kesulitan. Kalaupun kita bersedih, kalaupun kita berada dalam kesulitan dan kesedihan tersebut tidak akan menjadikan kita putus asa. Akan tetapi kesedihan dan keputusasaan tersebut ataupun rasa gelisah yang kita alami bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang yang senantiasa dekat dengan Allah, mereka ketika mendapatkan masalah akan selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sabar dan salat mereka. Maka dari itu jemaah sekalian, tidak ada ruginya sama sekali bagi kita melaksanakan puasa tersebut. Di samping itu, setelah kita berhasil dan menjadi orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tanpa batas kepada kita karena telah sabar dalam menjalani puasa tersebut. Bukankah di Al-Qur'an dengan tegas juga Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiru ajruhum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar kami tetapkan pahala mereka tanpa batas. Yang dimaksudkan as-sabirun di sini menurut para mufassir yaitu adalah as-shaimun, yakni mereka yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mereka. Ini yang pertama, ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan hati yang ikhlas, mengharapkan pertolongan dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah bisa menjadi orang yang selalu sabar di dalam menghadapi ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Allah juga akan berikan pahala tanpa batas kepada kita. Bayangkan pahala di sini juga ulama sebutkan, ada yang mengatakan pahala di sini adalah surga. Luar biasa sekali ketika kita bisa bersabar menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut jamaah sekalian. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Berpuasa di bulan suci Ramadan dengan hati yang ikhlas mengharapkan keridhaan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita yang ada di masa lalu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa, kata Nabi, yang berpuasa di bulan suci Ramadan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena imannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kecilnya di masa lalu. Bayangkan dari puasa Ramadan ke puasa Ramadan, dalam 1 tahun apakah kita bisa menjamin jamaah sekalian kita tidak melakukan dosa? Tetapi dengan berpuasa ikhlas, mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dengan keyakinan yang benar kepada Allah, maka dosa-dosa yang kecil di masa lalu kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali jemaah sekalian. Maka dari itu, ketika bulan suci Ramadan ini datang, jangan pernah kita sia-siakan kedatangannya jemaah sekalian. Karena ketika bulan suci Ramadan ini datang tahun ini, belum tentu tahun depan kita bisa sampai kepada bulan suci yang ada di tahun depan tersebut. Maka dari itu insya Allah sekitar beberapa hari lagi ini, dan insya Allah hari Selasa kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mari kita siapkan diri kita, fisik kita, tenaga kita, kesehatan kita, kemudian harta kita untuk melakukan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Karena di bulan Ramadan pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan puasa Ramadan yang ketiga yaitu adalah menjadikan diri kita ini sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas sekali, dengan tegas Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan suci Ramadan
sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa jemaah sekalian? La'allakum tattaqun, menjadikan diri kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa dalam artian melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Takwa dalam artian taat, tunduk dan patuh serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita selama ini susah untuk menjadi orang yang bertakwa, maka jangan lewatkan bulan suci Ramadan ini untuk kita melakukan berbagai macam kebaikan. Insya Allah ketika kita berhasil berpuasa dan diterima di sisi Allah, maka setelah bulan puasa Ramadan tersebut akan terlihat hasil daripada puasa kita. Jika sebelumnya kita sering meninggalkan sholat dan berhasil berpuasa di bulan Ramadan ini, insya Allah sholat kita akan terjaga. Jika sebelumnya kita sering berkata kotor, ketika puasa kita berhasil di bulan Ramadan ini, insya Allah setelah bulan Ramadan kata-kata kita akan terjaga. Jika sebelumnya kita susah sekali untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, berat sekali dikarenakan dosa yang kita lakukan, insya Allah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan tersebut jemaah sekalian, dan diterima puasa kita oleh Allah, maka insya Allah kita akan semakin mudah untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Karena pada dasarnya jemaah sekalian, orang susah untuk melakukan kebaikan itu disebabkan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Akan tetapi ketika dosanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kebaikan apapun akan mudah ia lakukan. Sekian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua yang ada di sini Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Semoga kita yang ada di sini bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, mengharapkan balasan dari Allah dengan iman yang benar. Semoga kita yang ada di sini juga akan mendapatkan syafaat Nabi di yaumil hisab kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.